Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Zulfairunisa. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, kelas IKMB. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang identifikasi bahaya. Yang pertama ada definisi. Definisi bahaya adalah sumber atau keadaan yang berpotensi terhadap terjadinya kerugian dalam bentuk cedera atau penyakit. Lalu definisi resiko adalah kombinasi antara kemungkinan suatu kejadian dalam setiap peristiwa dengan keparahan akibat yang dinyatakan dalam kerugian. Lalu ada identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya adalah proses pengendalian adanya suatu bahaya dan menetapkan karakteristiknya. Pengendalian bahaya potensial. Yang pertama adalah kenali, kedua evaluasi, ketiga rencanakan, keempat laksanakan, dan yang terakhir monitor. Kenali kemungkinan kerugian. Yang pertama adalah housekeeping, yang kedua perilaku karyawan, yang ketiga peraturan yang usang, aliran kerja yang tidak efisien, dan yang terakhir pembelian tidak sesuai dengan spesifikasi standar. Cara mengenali hazard. Yang pertama, melakukan inspeksi rutin atau mendadak di tempat kerja. Yang kedua, cek standar-standar atau UU. Yang ketiga, mempersiapkan atau membuat overgrade, JSA, safety audit, dan hazard studies. Yang keempat, menganalisa data kecelakaan. Yang kelima, melakukan penilaian resiko. Yang keenam, preventative maintenance checks. Yang terakhir, melibatkan karyawan secara aktif dan kontributif dalam mengenali seluruh potensi bahaya yang ada di sekitar tempat kerja. Sumber bahaya. Sumber bahaya yang pertama yaitu people atau proses, yang kedua equipment, yang ketiga material, dan yang terakhir environment. Jenis-jenis bahaya. Bahaya yang pertama adalah bahaya fisik. Yang kedua, bahaya kimia. Ketiga, bahaya biologi. Keempat, bahaya ergonomis. Kelima, bahaya prosedur kerja. Dan yang terakhir, bahaya psikologi. Bahaya fisik. Setiap benda atau proses yang secara langsung ataupun perlahan bisa mencederai fisik orang lain ataupun bagiannya. Contoh, yang pertama, bising atau suara di atas NAB. Yang kedua, alat atau mesin tanpa pelindung. Yang ketiga, vibrasi atau getaran. Yang keempat, radiasi. Yang kelima, temperatur ekstrim. Yang keenam, benda atau objek yang menghalangi. Dan yang terakhir, penerangan tidak memadai. Bahaya kimia. Setiap bahan kimia yang mampu menyebabkan cedera tubuh, sakit atau kematian, atau perubahan perilaku maupun penurunan kepekaan seseorang. Contohnya, asbestos, arsenik, silika, kadmium, pelarut, dan yang terakhir, merkuri. Bahaya biologi. Setiap unsur-unsur kehidupan seperti debu, organik, jamur, serangga, semut, kutu, protozoa, bakteri, virus atau enzim yang dapat menimbulkan reaksi alergi, luka, ataupun penyakit terhadap tubuh manusia. Bahaya ergonomis. Setiap tempat kerja atau kegiatan yang bisa menyebabkan atau menimbulkan tekanan terhadap fisik ataupun jiwa, ataupun perlakuan yang tidak pantas terhadap bagian tubuh seseorang. Contohnya, jenis lokasi yang buruk, tata ruang kerja, dan yang terakhir, desain peralatan sarana dan prasarana. Bahaya prosedur kerja. Setiap penerabasan atau penyimpangan terhadap peraturan dari prosedur kerja. Misalnya tidak mengikuti langkah demi langkah Operation Quit atau JSA. Contohnya, memulai pekerjaan tanpa izin. Yang kedua, menghilangkan suatu proses kerja atau tidak bekerja secara prosedural. Bahaya psikologi. Yang pertama, permasalahan antar rekan kerja, tetangga, ataupun keluarganya. Yang kedua, permasalahan komunikasi. Baiklah, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.